Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA pada pagi hari ini masih bab 1, yaitu bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemarin sudah kita bahas bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama mamalia, yang kedua burung, ketiga reptilia, yang keempat amfibi, kelima ikan, yang keenam insekta atau serangga. Nah, yang sekarang adalah yang B, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, mari kita bahas bersama-sama bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya. Nah, ini ada gambar bagian-bagian utama tumbuhan, yaitu di situ ada dari bawah ada akar, ada batang, kemudian ada buah, buahnya hijau itu ya, ada daun, daunnya juga hijau, ada bunga. Nah, ini fungsi dari masing-masing bagian itu adalah, ini yang bagian-bagian utama tumbuhan itu cuma 3 saja. Fungsi dari akar itu adalah menyerap air dari dalam tanah ya, itu fungsi secara umum. Kemudian fungsi batang itu menyalurkan air dari akar ke daun, juga menyalurkan zat-zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Kemudian daun itu fungsinya untuk memasak ya. Jadi air dalam tanah, kemudian CO2 dari udara itu kemudian dimasak di daun, itu menjadi makanan. Makanannya berupa glukosa, zat gula ya. Ya, demikian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama akar. Ya, pada hari ini kita bahas akar saja, mungkin batang minggu depan ya. Akar, berdasarkan bentuknya akar dibedakan menjadi 2, yaitu yang A itu akar tunggang, yang B nanti akar serabut ya. Akar tunggang itu akar utama yang tumbuh dari biji ya. Nah, ini biasanya bijinya biji yang bisa dibelah, berkeping 2, bisa dibelah. Jadi begitu membelah bijinya kemudian keluar akar, itulah akar tunggang. Itu kalau sudah tumbuh menancap ke tanah, maka akar itu akan tegak ke bawah ya. Nah, kemudian akar-akar yang lain akan tumbuh dari akar tersebut ya. Nah, ini contohnya akar pohon mangga, akar pohon jeruk, akar pohon jambu, akar pohon rambutan, akar pohon durian, kelengkeng, dan lain-lain banyak. Nah, seperti gambarnya ya. Gambarnya yang bawah itu akarnya yang besar ya, besar berbentuk segitiga. Kemudian akar-akar yang lain tumbuh dari akar yang besar itu. Nah, ini yang sebelahnya itu juga akar tunggang yang tidak lurus tapi ya. Kemudian yang B akar serabut. Akar serabut akar yang keluar dari pangkal batang. Nah, ini kalau akar tunggang itu jumlahnya cuma 1, kalau akar serabut jumlahnya sangat banyak ya, bergerombol biasanya. Nah, ini contohnya adalah akar tanaman padi, jagung, kelapa, tebu, rumput, bambu, dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Itu yang sebelah kiri adalah jagung, itu sama dengan rumputan juga, rumput gajah, rumput teki. Nah, kalau rumput teki seperti itu juga. Kemudian yang tengah itu adalah kelapa, kemudian yang paling kanan itu adalah salak ya. Nah, ini berdasarkan fungsinya akar dibedakan menjadi 6 ya. Ada 6, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang nomor A adalah akar gantung. Itu disebut akar udara.
karena berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Ini contoh adalah akar pohon beringin. Nah, ini akarnya menjulur dari atas ke bawah itu ya. Biasa untuk gandulan kalau ada pohon beringin di tempat kita ya. Tapi pohon beringin di depan sekolah itu masih belum banyak akar yang menggantung ya. Kemudian akar nafas, yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur. Ini berfungsi untuk bernafas dan untuk mengeluarkan garam. Nah, ini biasanya contohnya akar pohon bakau. Nah, pohon bakau itu hidup atau tinggal di rawa-rawa dekat pantai, sehingga mesti juga berkadar garam tinggi, sehingga garamnya harus dikeluarkan juga. Ini karena waspada pohon bakau. Kemudian akar papan, akarnya berbentuk seperti papan, itu disebut juga banir. Ya, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Ini contohnya akar pohon kenari, pohon randu dan lain-lain. Nah, seperti ini, bentuknya seperti papan. Kemudian yang nomor D, akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh ya. Contohnya akar tumbuhan pandan, baik pandan wangi ataupun pandan laut ya, ada akar tunjangnya. Nah, seperti itu akar tunjang, menunjang agar tanaman tidak roboh. Kemudian yang nomor E, akar tinggal, disebut juga rizoma. Nah, ini berfungsi untuk berkembang biak. Jadi akar tinggal itu untuk bertambah banyak ya. Jadi kalau akar tinggal itu nanti keluar tumbuhan baru ya. Contohnya akar tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, temulawak dan lain-lain. Nah, ini akar pohon jahe seperti itu ya. Muncul tanaman baru dari akar itu. Yang nomor terakhir F, akar yang menggembung. Ini disebut juga umbi akar ya. Umbi akar itu tidak bisa untuk berkembang biak, tapi untuk menyimpan cadangan makanan ya, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh akar tanaman singkong atau ketela pohon, akar wortel dan lain-lain ya. Berbeda dengan kentang. Kalau kentang itu bukan umbi akar tapi dia umbi batang. Kalau kentang itu bisa muncul tumbuhan baru, tapi kalau umbi akar, singkong itu ditanam tidak keluar apa-apa ya. Kalau ditanam di tanah, lama-lama singkong itu akan busuk, tidak muncul tumbuhan baru. Nah, ini singkong, ini wortel. Nah, itu kalau ditanam tidak akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, demikian akar dan fungsinya. Cukup sekian, mungkin minggu depan kita bahas batang. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal di Google Form ya. Nah, kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.